Boleh di-share screen? Oke, Miss. Ini Miss, masalahnya jadi gini, butuh sign in. Sebelumnya sudah sign in enggak sih? Sebelumnya nggak pakai sign in pakai GitHub kamu yang di Python. Coba. Masih getting chat, masih loading deh. Ingat nggak ini email sama passwordnya? Kayaknya pakai passwordnya. Nggak bisa, Miss. Lupa ya ini ya passwordnya. Coba ke Visual Studio Code dulu. Coba bisa nggak kalau nggak usah login. Itu di cancel aja yang di bawah kanan. Nggak apa-apa. Terus ke buka foldernya. Ada masalah kalau dibuka foldernya. Coba file terus open folder. Oh, cancel aja. Terus kamu file open folder. Pilih yang final project.
Nggak mau, nggak mau dijalanin. Mau dijalanin? Hmm, sebentar, coba Miss request remote control bentar ya, mau ngecek sesuatu. Ini tadi open file atau open folder? Nggak tahu. Kayaknya, bentar, Miss ke Visual Studio Code dulu, terus Miss ke file. Biasanya bisa jadi karena file kok nggak muncul di sini. Boleh dibantu file terus yang open folder, Tiki. Hmm? Klik file terus open folder. Pilihnya yang harus di foldernya. Karena kalau di HTML-nya ini ya, nah itu coba open with Visual Studio Code. Bisa nggak dari sini? Nggak ada ya? Nggak ada. Hmm, send to open in new window, cast, give access. Coba di refresh aja Visual Studio Code-nya. Disilang, terus dimasuk lagi. Disilang gini. Mm-mm. Lalu dibuka lagi. Iya. No folder open. Oke. Eh, no folder. Sebagian folder. Oke, sudah. Go live. Mana go live-nya? Nah, ini udah bisa, Diki. Ah yes, terima kasih Miss. Nah, tadi kayaknya karena open file aja. Jadi kalau di Visual Studio Code, eh, kalau open file itu cuma buka filenya aja. Jadi yang lain aset-aset gambar-gambar tuh nggak keload sama Visual Studio Code. Jadi wajib pakai open folder kalau kita ada tambahan-tambahan gitu. Oke, berarti ada lagi nggak yang error? Tidak ada sih seharusnya. Oke, berarti boleh miss stop dulu ya biar ini ya remote. Nah, udah. Berarti boleh dimulai untuk ininya perbaikannya. Kita mulai dari nav dulu. Kalau dari nav, hmm, kayaknya perlu ditambahin margin top biar nggak terlalu mepet ke atas. Mungkin kayak 10 px atau berapa gitu. Px sama color yang di linknya, nav ul yang A ya berarti. Nav uli A-nya colornya dibuat putih ya. Atau dibuat warna apa? Hmm, aku mau tahu ini warna apa. Karena kayaknya Itu bagus. warna itu warna default link sih ungu gitu. Kalau pakai A warna defaultnya itu. Kalau kita pakai Warna tag default. Iya, aku ref. ngerti maksudnya warna default. Tapi warna defaultnya apa? Secara spesifik. Purple, purple. Kamu pakai hashtag purple. Pakai color purple kalau warna itu. Atau enggak kalau mau cari angkanya kamu
searching aja purple itu hashtag atau warna hexnya apa. Di mana? Di ChatGPT gitu. Boleh? Nulisnya apa ini? Warna hex warna href di HTML. Depannya tambahin kode warna href di HTML. Gini. Mm. Purple. Nah itu 8.080. Nah ya itu. Ctrl C. Jadi kebalikannya 7 berubah. Mari kita coba. Berarti ini nav habis itu li gitu kan? Nav li ini sama kayak ini cuma tambahin a aja. Spasi a. Ya. Terus color. Jadi titik nv spasi ul spasi il Spasi li. li spasi A. a. Ya. Enter. Habis itu ditulis color ya. Betul. Jadi hijau. Mari kita lihat hasilnya. Ini rencananya background colornya juga mau tak ganti supaya lebih make sense. Boleh. Background yang semuanya yang body ya? Atau Ya, yang nak? yang body. Iya sih, yang body. Yang nav sudah bagus. Ini mau kayak yang lain tak bikin invert colornya itu loh. Oh iya boleh. Tapi Iya sih pertama warna. kita bikin dulu ini supaya dia bisa light mode. Berarti kayak yang kemarin. Body titik light mode NF. di sini ya. Boleh. Body titik Light mode. Atau langsung spasi A gitu. Light mode spasi A. Nah, terus warnanya mau apa color? warnanya ya purple.
Eh, purple itu tadi di sini C Ctrl V. Kok nggak berubah ya? Home project skill kontak. Oke, coba di cek ke yang ini. Silahkan. Body titik like mode spasi coba tambahin NF yang kayak di atas tadi. Apa tadi? NF titik ul. Kan V kayak gini. Oh ya, titik NV Titik di depan NV-nya, titiknya. Titik NV spasi spasi ul spasi li. spasi A. Ya, sudah betul itu spasi A. Ya, berhasil. Oke. Sekarang aku mau yang Cari aku warna pakai body. untuk body mana ya? Yang body itu like mode. Body background colornya Nah, itu yang hitam ya. kosong. F3246 0F. Masalah ya. Ctrl C. Aneh. Kalau nav ini pakai apa background colornya? Itu yang oh dia agak navy biru dongker gitu. Ctrl Z.
Eh, Abi, Abi. Sebentar ya, Miss. Iya, Diki. Ini chat GPT-nya butuh login dulu. Jadi, Vivi kemana? Miss, sudah Oke. jadi ternyata kebalik. Oke. Nah, kita mulai dari tadi Navia udah dikasih margin top ya padahal ya. Iya. Masih kayak agak mepet ya. Coba di miss cek berapa margin topnya. Coba ditambahin kayak Nah, di end. margin top kita bikin 20 ya. Iya, boleh coba. Oh ya, berubah ya. Iya, Oh, tapi yang di benar-benar nggak ini. kelihatan.
yang di dark mode yang nggak berubah. Yang di light mode coba. Oh udah berubah. Eh, Berubah. berubah. Oke. Terus underscore-nya mau dihilangin atau enggak? Nggak Yang apa-apa. sama titik-titiknya. Nggak Yang di apa-apa nav. sekarang menurutku. Oke. Berarti sekarang kita masuk ke yang halo namaku Diki. Ini adalah foto portofolioku. Iya. Nah, kayak kamu harus oh ya, ini Miss mau make sure kamu harus konsisten kan itu ada home. Terus home itu kan bahasa Indonesia. Nah, kamu mau all bahasa Indonesia atau all bahasa Inggris? Biar kita perbaikin. Bahasa Indonesia sih. Berarti yang bahasa Indonesia ya? Oke. Berarti home project. Oke, nggak apa-apa deh ada yang mix ya. Hmm, berarti kita buat sebelah kanan. Kamu ada gambaran nggak? Nanti di sebelah kanan ini mau ditambahin apa gitu? Ilustrasi apa? Belum. eh, aku sih barusan sempet kepikiran. Kadar. Mm-mm. Kadar. Kepikiran apa? Kadan? Kadar. Kadar. Apa itu? Kayak saudara jauhnya Cica. Heeh. Ya aku mau nambahin ilustrasi itu atau enggak pura-pura. Oh, oke. Oke. Ini kan kata-katanya masih sedikit ya. Kita buat biar copywriting-nya juga bagus gitu. Coba kamu screenshot ini tampilannya. Ctrl C. Screenshot tampilannya. Terus kita ke chat GPT. Screenshot. Lalu Ini screenshot ya? Ini aku bisanya download. gini sih. Ctrl Oke. Ya screen. udah nggak apa-apa. Simpan aja. Terus ke chat GPT. Simpennya di mana? Ini bawah. Bawah. Ya, Ini. simpen ke file di mana? Di download, di download aja nggak apa-apa. Di download. Mm-mm. Save. Terus ke chat GPT lagi. Nih. Kalau saran Miss jadi bahasa Inggris aja sih biar nanti kan kamu kelasnya ICP juga tuh. Jadi biar bisa jadi jangka panjang gitu. Kita minta bantuan chat GPT aja nggak apa-apa. Kayak buatkan, kamu upload dulu tadi filenya ke sini. Add photos and file di paling atas. Pilih yang download, yang tadi kita download. Nah itu, open. Nah, buat tolong perbaiki copywriting writing web personal pribadi aku menggunakan bahasa Inggris. Personal Website, writing web personal. tolong perbaiki copywriting web personal gitu aja menggunakan bahasa Inggris. Terus berperanlah, Hmm? berperanlah, habis itu berperanlah sebagai copywriter yang profesional.
Nah, itu udah tuh. Jadi yang pertama, hello, I'm Diki. Tuh. Welcome to my personal. Coba scroll ke bawah. Bentar, kurang jauh tadi. Tadi kenapa? Oh, ini. Kurang. Nah, oke. Nah, kita kata-katanya dari situ ya. Jadi biar agak panjang gitu. Dari atas dulu. Coba kamu cek udah aman belum? Aman. Berarti ini tak ganti yang di sini. Yang nav-nya dulu. Jadinya home project yang di Oke, kita HTML. mulai dengan nav. Mm-mm. Itu kayaknya cuma tinggal ganti projects-nya aja sih. Sama skills. Ya, nambahin S. Skills. Project. Skill-nya tinggal nambahin S. Skills. Setelah Oke, itu terus itu. Home. Boleh kalau mau nama lengkap ya. Diki. Diaul Haq ya. Diaul Haq. Atau nama panggilan juga nggak apa-apa. Kalau yang panjang mungkin bisa pakai P ya. Kalau H2 kayaknya kebesaran.
Hmm. Hmm. Miss, untuk yang Hmm? ini, Miss, Ya, yang kartu-kartu ini nanti eh, aku nanti ya digantinya karena juga ada yang kerangka truk itu nggak ketemu tapi isolator tumpu ketemu. oh iya, ha, nggak apa-apa disesuaiin Nah, aja gitu. kalau yang project sama projectnya Diki. Kalau untuk yang projectnya. Skills. Miss, ini apakah bisa gitu di bawahnya Li itu dikasihin P gitu supaya ada apa gitu kayak Kalau bisa, penjelasan. Kenapa? bisa, bisa. Cuma kalau saran Miss kan uli itu untuk list ya, untuk tampilan list. Nah, kamu nggak perlu pakai uli sih di sini. Ulinya dihapus, jadi kamu bisa pakai kayak yang lebih besar, hurufnya H5, terus bawahnya P, kayak gitu. Dikasih div-div yang berbeda. Jadi kan nanti pengennya kan ada kayak tampilan kotak-kotak gitu ya. Nah, jadi kayak div itu yang Python, terus isinya H berapa Python, terus P kayak gitu. Oke, Jadi ulinya dihapus aja karena kurang pas kalau pakai uli. langsung di sini kan. Betul. Nah, itu langsung yang besar H berapa, bawahnya P.
Sudah. Oke, kita cek ya. Hello, I'm Nikki. Welcome to personal portfolio. Oke, udah mulai ada ini ya. Oke, I know your name. Tommy. Umurnya mungkin kemarin umurnya mau dikasih apa ya? Misal aku agak lupa. Aku mau yang dia itu bisa otomatis berubah itu loh, Miss. Oh iya, yang pakai date ya. Jadi kayak nanti masukin Iya, tanggal lahir kamu ya. Oke, oke. Oke. itu caranya gimana? Nah, itu caranya pakai date. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Miss catat dulu. Nggak Jadi bisa Miss, hari ini. saya waktunya di 9. Boleh sih. Boleh sekarang hari ini. Sekalian, Nanti agak sekalian, sekalian. agak lebih dikit nggak apa-apa ya. Hmm. Jam 10 gitu. Berarti bikin petek umur. Ke umur ini tah. Umur. Oke. Nah, di situ nanti kita pakai variabel ya. Berarti kita perlu perlu kasih kelas H2-nya, kasih tanda, terus bikin function habis itu di bawahnya. Kelas umur. Gimana? Terus bikin function di bawahnya. Function di bawahnya umur atau Java, gimana? enggak, di JavaScript. Di sini? Mm-mm. Oh, di sini ya, di bawah sini. Function itu tutupnya di, iya betul. Function namanya bebas. Umur atau hitung umur gitu boleh. Age, oke. Terus buka tutup kurung. Terus nanti itu parameternya diisi tanggal lahir. Pakai variabel tanggal lahir gitu boleh. Gini. Mm-mm. Buka tutup kurung kurawal kayak bikin function di atas ini. Enter. Masuk, enter. Heeh. Terus habis itu bikin variabel. Bikin Let. variabel. Oh, variabel itu pakai let ya? Ya, pakai let. Atau kalau di sini pakai const karena dia konstan. Pakai Karena apa? kan tanggal lahir pakai CONST. C O N S T. ST. Ya, ini untuk tanggal lahir kamu karena tanggal lahir kamu kan nggak berubah ya. Jadi konstan nggak akan kita ubah-ubah datanya. Hmm. Spasi lahir gitu boleh variabel lahir. Yang tadi itu. Enggak, ini baru Oh, variabel bukan yang tanggal lahir. bukan. Lahir Sama dengan sama dengan nah, kita pakai fungsi kayak tanggal gitu yang udah disediain sama Python namanya date. Cara manggilnya itu new new dulu new spasi dalam kurung eh, spasi D besar dulu D besar date. D besar Mm-mm. dalam kurung. Date maksudnya date D-nya besar. Miss tulis di sini ya. Miss ketik sebentar. Jadi ini spasi. Ini berarti kayak gini. Heeh. Habis itu gimana? Nah, itu betul baru buka tutup kurung. Buka tutup kurung. Diisi sama kayak parameter itu tanggal lahir.
sama pakai tanggal lahir. Mm-mm. Kayak gini. Ini kayaknya typo nih. Ini harus sama. Ya emang. Tang, kurang A. Tanggal lahir. Yang atas kurang A. Nanti warnanya sama harus. Nah, baru baru di bawahnya bikin variabel untuk tanggal yang sekarang. Bikin lagi variabel cons sekarang. Tunggu. Kan nanti supaya bisa berubah-berubah bukannya pakai LED. Hmm, LED-nya nanti waktu menghitung. Waktu menghitung Jadi dikurangi sama ini kamu lahir. tapi kan cons itu yang ini kan tanggal sekarang. Mm-mm. Bukannya malah pakai LED karena kan ini supaya dibuka kapan saja akurat. Mm-mm. Oke, jadi untuk cons itu data yang di variabel yang kita ini tuh bisa berubah-berubah, tapi nggak kita ubah gitu maksudnya. Oh, Jadi jadi bukan kita yang ubah. ya betul. Jadi selama kita yang bukan bukan kita yang ubah itu pakainya cons. Tapi kalau kita yang ubah kayak nanti kan kita ada pengurangan tuh. Pengurangan tanggal sekarang sama tanggal lahir kamu. Nah, itu harus pakai LED. Nah, dengan new date buka tutup kurung. Ini belum tak kasih titik koma. Harus dikasih titik koma kan? Mm-mm. Oke. Habis itu bikin pengurangannya. Berarti pakai LED. Betul. LED Terus variabel umur gitu boleh. umur. Mm-mm. Nah, itu berarti yang sekarang umur sama dengan sekarang titik Titik. yang itu get full year. Kita kan mau ambil tahunnya ya. Jadi get full year dikurangin variabel yang lahir. Kayak gini. Titik get full year juga. Nah, ini dikasih buka tutup kurung, terus yang ini juga buka tutup kurung. Setelah get full year. Gini. Betul. Setelah itu Setelah itu bawahnya langsung return umur. Di bawahnya LED. Sini return umur. gimana cara nulisnya? Return yang ini, yang function return RETURN. Oh, Return, return. return spasi umur. Gini. Betul. Terus di bawahnya 171 kamu isi tanggal lahir kamu. Di bawahnya Di, 171. di luar functionnya. Di sini. Mm-mm. Cons tanggal lahir, Langsung cons ya, tanggal lahir tanggal tadi. lahir kamu. CONST.
Sam Cons lahir nggak pasti sih? pakai yang di sini variabelnya sama kayak ini parameter kamu. Oh iya. Kayak gini. Sama dengan petik tanggal lahir kamu mulai dari tahun. Tahun dulu. Iya, tahun, strip, bulan, tanggal. Stripnya pakai yang kayak gini. Mm-mm. Ini 2011. Berarti Iya. udah Kalau Januarinya ditulis 01 atau 1 aja? 01 pakai 2 digit. Ada. Oke. Terus bawahnya langsung dokumen get element by ID. Upload. Di bawahnya langsung gini, nggak usah dikasih titik koma. Nggak usah. Dokumen. Kasih titik koma. Sorry, sorry. Setiap setiap baris kalau di ini, kalau bikin variabel kasih titik koma. Hmm. Dokumen Hmm. dot Get element by ID. kayak gini. Hmm. Buka tutup kurung, petik. Nah, Ketik. ini nama ID di bagian HTML kamu. Tadi umur ya, kalau nggak salah. Coba scroll ke atas. Mana tadi? H2 kelas. Itu bawah-bawah. Umur. Nah, ini nanti kalau kamu kelasnya di sini, umurnya akan hilang. Jadi, kamu bikin aja baru di sini, kayak span gitu bisa. Jadi, biar tulisan umurnya nggak hilang. Jadi, ini titik-titiknya kamu ganti. Iya, di sini. Mm-mm. Kasih tag namanya span. SPAN. Ada Diginiin dulu tag kan. gini. Mm-mm. Span. Eh, Terus dikasih ID. ID sama dengan umur. Kayak gini. Ya, terus dikasih span tutup juga. Garis miring, span. Ada tag penutupnya di setelah tutup kurung ini. Nah, Kayak gini. sudah. Terus scroll ke bawah lagi, kita lanjutin yang tadi. Lanjutin. Berarti umur. Kayak gini. Terus titik teks konten. Jadi teks kontennya Di kita sini. ganti. Teks konten. Nah, itu sama dengan. Atau Nah, spasi kita dulu. panggil fungsinya age dalam kurung tanggal lahir. Eh, Kayak gini. iya, kurang T tanggal lahir. Warnanya orange juga harusnya. Oh iya, biru. Terus titik koma di akhir. Terus sudah kita jalankan. Ada. Yang satunya, yang titik koma. Itu kan titik 2 tuh. Ada. Nah, oke, Sama nice. ini mau Tada. tak ubah. Kan umur kan bahasa Indonesia. Oh iya, age boleh. My age is Ada
Oke. Tuh, 15 menit. Berhasil. Oke, nice. Nah, nanti kalau kamu ingin ngecek, kamu bisa coba aja ganti tahunnya di itu pasti akan ganti juga. Oke, Miss. Oke. Nah, seperti itu. Kita ketemu minggu depan. Kita belum sempat masukin aset ya, tapi nggak apa-apa. Iya. Nanti kamu bisa, mungkin kalau ada tambahan portofolio yang baru, boleh kamu siapin juga. Coba Miss mau lihat yang light mode, Diki. Light, kelihatan semua kok. Oke. Oh, yang ini ya, yang apa kontak ya. Nanti kita benerin yang kontak. Oke, Miss. Oke, ada yang mau ditanyakan, Diki? Tidak ada. Ada, kalau gitu kita ketemu lagi di hari Jumat minggu depan ya. Oke. Oke, thank you Diki udah hadir. See you in the next week. Bye-bye. Bye.